Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Isu seputar keinginan kuat bangsa Yahudi membangun kembali kuil Sulaiman tepat di atas kompleks Masjidil Aqsa bukan isapan jempol belaka. Hal ini diungkapkan oleh Raphael Morris, seorang pemimpin kelompok ekstremis Yahudi bernama Returning to the Mount yang berarti kembali ke Bukit Suci. Tanpa ragu, ia menegaskan visi kelompoknya kembali ke tanah Palestina adalah untuk membangun kembali kuil suci Sulaiman tepat di lokasi Masjid Emas Besar atau The Dome of Rock. I'm a religious Jew, a Zionist Jew, and I believe that the Temple Mount belongs to the Jewish people because of what we were promised by God in the Bible. That's the reason that we came back to the land of Israel to build the temple. The temple should be exactly over there, where there's a big gold mosque. And yeah, it will hurt, and it's not nice, but that's our vision, and that's the next stage. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama warga Yahudi lainnya sering melakukan penyamaran menjadi Muslim demi dapat memasuki area kompleks Masjidil Aqsa dengan tujuan untuk beribadah. Penyamaran tersebut dilakukan oleh Raphael bersama warga Yahudi lainnya karena adanya peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Israel seputar umat Yahudi yang berkunjung ke kompleks Masjidil Aqsa, di mana mereka boleh masuk namun tidak diperkenankan untuk beribadah. Sehingga hal ini membuat Raphael bersama kelompok ekstremis Yahudinya nekat menyamar dan bertekad tak akan berhenti. Karena mereka menganggap bahwa area kompleks Al-Aqsa adalah milik orang Yahudi sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab mereka, dan di tanah itu juga mereka yakin kuil suci Sulaiman akan berdiri kembali. You change your clothes, change your hat. Sometimes you need to paint a bit of your hair or have a little haircut. Just have 5 prayers a day. You could all pray with them, but just mumble the Jewish prayer. Or you could go up between the prayers and just stand wherever you want in the temple and pray. At the beginning it's quite scary, but you get used to it very fast. So after 5 minutes your pulse calms down, you feel free, and finally you could pray and walk around the Temple Mount without having policemen walking after you. Menanggapi kejadian ini, seorang aktivis Muslim Palestina bernama Hanadi Halawan mengatakan bahwa masuknya warga Yahudi yang menyamar ke area Masjidil Aqsa adalah bentuk agresi dan teror bagi umat Muslim yang sedang beribadah. Hanadi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Israel yang belakangan ini mengizinkan lebih banyak Yahudi masuk ke dalam area kompleks Masjidil Aqsa dengan segala kemudahan dan keamanan yang diberikan. Sedangkan dirinya justru dipersulit untuk masuk, bahkan sempat dilarang karena dicurigai sebagai bagian dari kelompok Islam terlarang. Hanadi juga menegaskan jika orang Yahudi tak akan bisa melakukan apapun kepada Masjidil Aqsa selama umat Islam masih beribadah dan bertahan. حقنا في العبادة في المسجد الأقصى للأسف بيتم الاعتداء عليه. واضح أن دخول المستوطنين بطريقة التخفي داخل المسجد الأقصى في من وراء إرهاب وعدوان على المصلين داخل المسجد الأقصى، واضح أنه هو مشروع سياسي. ولدت فيه ونشأت فيه. الأقصى حياتي، الأقصى جزء من عقيدتنا كمسلمين، الأقصى مش مسجد عادي بالنسبة لنا. تعليمي للقرآن في المسجد الأقصى هو أهم جزء في حياتي. أنا كمسلمة بدخل على مسجد إسلامي بتم تفتيشي، شرطة الاحتلال بتدخل بأسلحة بتدخل المستوطنين وبتحميهم. مين اللي رح يعمل المشاكل؟ اللي حامل السلاح ولا اللي أصلا مش حامل شيء غير القرآن؟ طول ما في مسلمين موجودين وبيتواجدوا في المسجد الأقصى، مهما سمح الاحتلال لليهود بأنهم يدخلوا على المسجد الأقصى مش رح يقدروا يسووا أي شيء. Di satu sisi, langkah ekstremis Yahudi yang bersikukuh membangun kembali kuil suci Solomon tidak sepenuhnya berjalan lancar. Sebab ada satu komunitas Yahudi Ortodoks yang bernama Neturei Karta yang menolak setiap tindakan mereka, termasuk menentang penciptaan negara Israel itu sendiri karena dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap Tuhan. In de broek koud geworden. Want de begonnen is met zich een amour. Daar we gewoon schrijven. Die dat Nederland is paarse meer van de wereld. Drijf ze de helft om op zijn koeig. In de bier om dit zimmer hier dat gaan we kunnen leren. En iedereen de spas komt. Iedereen schrijft het erover kan doen.
Naturai Karta adalah komunitas Yahudi Haredi yang secara resmi dibentuk di Yerusalem pada tahun 1938. Semula, kelompok ini bernama Sefrat HaKaim. Mereka menentang Zionisme dan menyerukan pembongkaran secara damai negara Israel. Seruan itu berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara mereka sendiri sampai kedatangan Mesias Yahudi, dan bahwa pembentukan negara Israel berarti pemberontakan melawan Tuhan. Lalu, seperti apa yang dimaksud dengan Mesiasnya orang Yahudi? Kata Mesias sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang dibalur atau diurapi. Kata ini mengacu pada kebiasaan penggembala di masa lalu yang kerap membalur atau melumasi kepala domba dengan ramuan minyak untuk mengusir lalat. Domba yang dibaluri tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang telah dijamin keselamatannya. Praktik pelumasan kemudian diterapkan kepada raja dan imam Yahudi sebagai simbol bahwa mereka telah dijamin keselamatannya sehingga layak untuk diikuti. Lalu, seperti apa ciri-ciri Mesias menurut kaum Yahudi? Dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama, salah satu ciri Mesias adalah ia akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terpencar-pencar. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan atau menyatukan orang-orang Yehuda yang terserak atau terpencar-pencar dari keempat penjuru bumi. Yesaya 11:12. Melihat dari makna ciri khas Mesias, kaum Yahudi di seluruh dunia berbeda pendapat mengenai hal ini, di mana sebagian besar penduduk Yahudi yang pro kepada pemerintah Zionis Israel merasa bahwa berdirinya negara Israel di Palestina merupakan syarat yang harus dipenuhi demi terwujudnya kedatangan Mesias yang mereka nantikan selama ini. Selain itu, berdirinya negara Israel dianggap mereka sebagai sarana untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang telah lama terpencar-pencar. Dan yang tak ketinggalan, sebagaimana kita bahas di awal tadi, para Yahudi pro-Israel ini secara masif sedang bergegas membangun kembali kuil suci Sulaiman yang diyakini berada tepat di bawah Baitul Maqdis. Bahkan beberapa waktu lalu, publik Israel sempat dihebohkan dengan kedatangan seorang rabi atau pemuka agama Yahudi bernama Yanuka Rav Shlomo Yehuda ke Baitul Maqdis. Kehebohan itu terjadi lantaran sang rabi dianggap kaum Yahudi Israel sebagai juru selamat atau Mesias yang mereka nantikan selama ini. Ciri-ciri Yanuka Rav Shlomo Yehuda pun dicocokkan oleh seorang ahli Taurat. Rambutnya keriting, matanya yang hanya berfungsi sebelah, dan dapat menggunakan berbagai keajaiban. Kabar ini pun segera dibantah oleh kelompok kecil Yahudi yang kontra terhadap pemerintah Zionis Israel seperti Naturai Karta. Mereka menganggap bahwa Rabi Rav Shlomo Yehuda bukanlah Mesias atau juru selamat yang dimaksud dalam kitab Taurat. Bahkan kelompok ini menganggap jika hal tersebut hanyalah sandiwara kelompok ekstremis Yahudi pro-Israel agar langkah mereka dalam memperluas wilayah kekuasaannya di Palestina mendapat dukungan lebih luas dari kaum Yahudi yang ada di seluruh dunia karena telah berhasil mendatangkan Mesias atau sang juru selamat. Kelompok Naturai Karta pun tak tinggal diam, mereka terus menyuarakan hal yang selama ini mereka yakini sebagai sesuatu yang benar. Bahwa kaum Yahudi baru boleh mendirikan sebuah negara kalau Mesias atau juru selamat sudah muncul ke dunia ini, bukan malah sebaliknya seperti saat ini di mana mereka membuat negara bernama Israel. Itulah beberapa informasi seputar pergerakan masif kelompok ekstremis Yahudi Israel untuk mendatangkan sang juru selamat atau Mesias. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.